Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 10 November 2021. Bersyukurlah senantiasa. Bacaan liturgi hari ini saudara-saudara diambil dari kitab Kebijaksanaan 6 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernahkah kita mengenal orang yang begitu setia mencari Tuhan karena butuh pekerjaan? Namun setelah dikasih pekerjaan saudara, karena kerjanya itu justru dia tidak lagi punya waktu lagi untuk Tuhan. Atau orang yang begitu mencari Tuhan karena butuh pasangan hidup, tapi setelah dikasih Tuhan, sudah tidak ada lagi waktu untuk ibadah. Kita sering saudara-saudara seperti kisah di atas. Kita sangat aktif di dalam pelayanan. Setelah mendapat pekerjaan, pelayanan kita tinggalkan karena tak ada waktu lagi. Kita tak bersyukur saudara atas apa yang telah kita peroleh. Injil hari ini saudara-saudara yang kita renungkan bersama-sama melihat bagaimana 10 orang kusta berusaha mencari Tuhan Yesus dan meminta kesembuhan. Di saat kita sakit, kita pun selalu mencari Tuhan dan memohon penyembuhan dari Tuhan Yesus. Oleh karena tergerak belas kasih-Nya lah, tergerak belas kasih oleh Yesus, seperti halnya pada 10 orang kusta, kita pun disembuhkan saudara. Kadang-kadang kita seperti 9 orang kusta Yahudi yang telah merasa sembuh, tidak kembali kepada Tuhan untuk bersyukur. Ada banyak hal yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita saudara. Namun saudara-saudara kita jarang merasa bersyukur, bahkan cenderung bersungut-sungut di hadapannya. Jika ini yang terjadi saudara, segeralah bertobat. Bertobatlah saudara, bertobatlah. Tuhan berbicara kepada kita semua pada hari ini melalui orang-orang kusta pada waktu dulu. Kita semua adalah orang berdosa saudara. Angka 10 adalah satu angka yang genap dan yang tertinggi, 100%. Roma 3:10 berkata, tidak ada seorang pun yang benar, semuanya sudah berbuat kesalahan. Memang saat ini orang yang percaya di dalam Yesus, kita semua sudah dibenarkan, dikuduskan, bahkan diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya saudara, seperti 10 orang kusta tadi, begitu kita semua sudah ditahirkan oleh Yesus. Seharusnya lah kita bersyukur. Tetapi yang bersyukur hanya ada 1 orang saja saudara. 9 orang lainnya tidak ingat lagi siapa yang telah menyembuhkannya. Nah saudara-saudara yang terkasih, apakah hari-hari ini kita bersyukur atas segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita berada di antara 1 orang atau kita di antara 9 orang, di mana mereka tidak mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang telah diterima? Kenapa orang tidak dapat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Kenapa banyak orang lupa akan apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Ini semua menjadi refleksi di dalam diri kita saudara. Kalau kita mau pertolongan dari Tuhan, maka kita harus bersyukur dan bersyukur selalu saudara. Seperti pemazmur sampaikan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan pujian-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mazmur 100 ayat 4. Pada waktu kita mengucap syukur, Tuhan akan lebih lagi memberkati kita saudara, baik berkat jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu saudara-saudara terkasih, mari kita mau mengucap syukur saudara, seperti seorang kusta dan wanita pendosa yang mengucap syukur dengan penuh hati, tulus, setulus-tulusnya kepada Tuhan.
kasih Tuhan Yesus yang besar selalu memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.